Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Zahra, NIM 1814040005. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dibahas setelah UTS. Yang pertama yaitu grup siklis. Definisi dari grup siklis itu adalah G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G sama dengan A, di mana A elemen G disebut generator dari G. Yang pertama, G sama dengan A sama dengan himpunan X elemen G, di mana X ada sama dengan A pangkat N, di mana N elemen bilangan Z. Untuk G, grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G sama dengan A sama dengan himpunan X elemen G, di mana X sama dengan N dikali A, di mana N elemen bilangan Z. Untuk G, grup dengan operasi penjumlahan. Contoh yaitu G sama dengan himpunan I min 1 min I 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Kita jawab, perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1. Dan selanjutnya 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 4 sama dengan 1. Dan untuk min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Dan selanjutnya min I pangkat 1 sama dengan min I pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1. Kita lihat saat I dan min I dipangkatkan menghasilkan generator, sehingga G sama dengan I dan min I. Sehingga G sama dengan generator I sama dengan generator min I. Selanjutnya yaitu order grup siklis. Definisi dari order grup siklis itu adalah order unsur dari suatu grup siklis adalah sebagai berikut, yaitu order dari suatu unsur A, anggota grup G, O, A adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi 0 A sama dengan 0 generator dari A. Contoh, G sama dengan himpunan I min 1 min I dan 1 dengan operasi perkalian. Merupakan kita jawab, perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min 1, I pangkat 4 sama dengan 1, I pangkat 5 sama dengan I pangkat 6 sama dengan min 1, I pangkat 7 sama dengan min I pangkat 8 sama dengan 1. Maka dapat kita lihat generator I sama dengan himpunan I min 1, min I dan 1. Jadi ordernya dari I adalah 4. Selanjutnya min I pangkat 1 sama dengan min I pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan I min 1 pangkat 4 sama dengan 1, min I pangkat 5 sama dengan min I, min 1 pangkat 6 sama dengan min 1, min 1 pangkat 7 sama dengan I, min 1 pangkat 8 sama dengan 1. Maka generator min I sama dengan himpunan I min 1 min I 1. Jadi order dari min I adalah 4. Selanjutnya yaitu min 1 sama pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Maka generator min 1 sama dengan himpunan min 1, 1. Jadi order dari min 1 adalah 2. Selanjutnya yaitu 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka generator 1 sama dengan himpunan 1. Jadi order dari 1 adalah 1. Selanjutnya yang kita bahas adalah
generator dan syarat-syarat grup siklis. Definisi dari generator itu sendiri yaitu suatu grup G dikatakan siklik jika ada A elemen G sehingga A membangun G. Elemen A disebut juga generator untuk G. Jadi G sama dengan himpunan A pangkat N di mana N elemen Z. Sama dengan generator A. Contoh, grup Z adalah siklik dengan generator 1 atau min 1 sebab untuk setiap N di Z dapat ditulis sebagai N dikali 1 atau min N dikali min 1. Jadi Z sama dengan generator 1 sama dengan generator min 1. Dan untuk sifat-sifat dari grup siklik itu sendiri, yang pertama, setiap grup siklik adalah abelian. Jika M adalah bilangan bulat positif dan N sembarang bilangan bulat, maka terdapat dengan tunggal bilangan bulat Q dan R, sehingga N sama dengan M dikali Q ditambah R, dengan R besar sama dari 0 dan kecil dari M. Yang ketiga, setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Yang selanjutnya yang kita bahas yaitu grup permutasi. Definisi dari grup permutasi itu yaitu misalkan ada himpunan A, maka permutasi dari A merupakan pemetaan atau fungsi bijektif dari A ke A. Misalkan fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 6, 3, 7, 5, 4, 3 sama dengan 1, 2, 6, 4, 7 sama dengan 2, 6, 4, 7 yang mana ia merupakan sebuah putaran. Kita putaran dari 2, 6, 4, 7. Beberapa yang dihasilkan yaitu 2, 6, 4, 7 6, 4, 7, 2 4, 7, 2, 6 7, 2, 6, 4. Contohnya, misalkan ada dua permutasi, maka hasil perkalian dari permutasi tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5 4, 2, 5, 3, 1 1, 2, 3, 4, 5 3, 5, 4, 2, 1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 5, 1, 3, 2, 4 sama dengan 1, 5, 4, dan 2. Selanjutnya, grup simetri. Definisi dari grup simetri tersebut adalah grup simetri adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Grup simetri berderajat n bisa dinotasikan dengan Sn, yang mana kita asumsikan A sama dengan 1, 2, 3, seterusnya sampai n. Kita ambil A, B, C elemen Sn dengan A, B, C merupakan permutasi dalam himpunan A, yaitu dimana A sama dengan 1, 2 sampai N, J1, J2 sampai Jn, yang B sama dengan J1, J2 sampai Jn, K1, K2 sampai Kn, yang C K1, K2, Kn, L1, L2, Ln. Dengan J, I, K, I, dan Li adalah salah satu dari 1, 2, 3 sampai N, maka suatu grup dikatakan grup simetri jika dipenuhi. Yang pertama, bersifat tertutup terhadap operasi perkalian, bersifat asosiatif dalam Sn, memiliki elemen identitas, memiliki inverse. Contohnya yaitu ada himpunan A, 1, 2, dan 3, maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah F1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, F2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, F3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, F4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, F5, 1, 2, 3,
3, 1, 2. F6, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ada 6 permutasi dalam A. Himpunan yaitu himpunan Sn, F1, F2, F3, F4, F5, F6 bersama operasi kali membentuk suatu grup. Kita gunakan tabel Cayley untuk menghasilkan yaitu X-nya yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6 dan selanjutnya F1, F2, F3, F4, F5, F6. Dapat kita lihat seperti inilah bentuk dari tabel Cayley-nya dan selanjutnya menghasilkan dari F1 menghasilkan F1, F2 yaitu F1, F2 menghasilkan F2 dan begitu seterusnya sampai F6. Pertanyaannya, apakah himpunan S6 tertutup terhadap operasi perkalian? Jawabnya ya, karena dapat dilihat pada tabel Cayley bahwa semua hasil perkalian pada anggota S6 merupakan anggota S6 pula. Yang kedua, apakah operasi perkalian pada himpunan S6 bersifat asosiatif? Jawabnya ya, karena permutasi merupakan fungsi bijektif dan perkalian permutasi sama halnya dengan komposisi fungsi, maka perkalian permutasi juga bersifat asosiatif, yaitu Fi, Fj, dan Fk elemen S6 berlaku F1 bundaran dari Fj bundaran Fk sama dengan F1 bundaran Fj bundaran Fk. Selanjutnya yaitu homomorfisme grup. Definisi dari homomorfisme grup yaitu misalkan G, biner 0 dari G aksen biner bintang. Masing-masing grup suatu pemetaan Pi dari grup G biner 0 ke grup G aksen biner bintang disebut homomorfisme grup jika dipenuhi Pi A bundaran B sama dengan Pi A dikali Pi B, di mana A, B elemen G. Contohnya yaitu dalam grup ada suatu Z biner terhadap perjumlahan, didefinisikan pemetaan Pi Z ke Z dengan Pi X sama dengan 2X, di mana X elemen Z. Kita jawab karena di mana X, Y elemen Z diperoleh Pi X tambah Y sama dengan 2 dikali X ditambah Y, menghasilkan 2X ditambah 2Y sama dengan Pi X ditambah Pi Y, sehingga Pi merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya, isomorfisme grup. Definisinya yaitu misalkan G adalah biner bintang dan H adalah biner pagar, adalah grup. Misalkan terdapat Pi himpunan kosong G ditambah H adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup H, maka Theta disebut isomorfisme grup dari G ke H. Jika theta adalah homomorfisme yang bijektif, maka sifat-sifat dari isomorfisme grup tersebut yaitu alfa adalah pemetaan, alfa adalah homomorfisme, alfa adalah homomorfisme injektif, alfa adalah homomorfisme bijektif. Contohnya, misalkan G adalah grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G aksen sama dengan G untuk bilangan bulat, X elemen G didefinisikan pemetaan Pi sama dengan G menuju G aksen dengan
Pi A sama dengan 2A. Tunjukkan bahwa Pi isomorfisme grup. Isomorfisme. Kita jawab. Yang pertama, kita ambil X sama dengan Y elemen G. Jika Pi X sama dengan Pi Y, maka diperoleh 2X sama dengan 2Y menghasilkan X sama dengan Y. Jadi, Pi merupakan homomorfisme injektif. Selanjutnya, ambil X aksen elemen G aksen. Pilih X elemen G sehingga Pi X sama dengan X aksen. Ambil X sama dengan setengah X aksen, maka Pi X sama dengan 2 setengah X aksen, menghasilkan X aksen. Jadi, X sama dengan setengah X aksen, sehingga Pi X sama dengan X aksen. Jadi, Pi merupakan homomorfisme surjektif dari A dan B. Homomorfisme surjektif. Dari pernyataan A dan B tadi didapatkan bahwa Pi merupakan isomorfisme grup. Selanjutnya yaitu teorema Cayley. Teorema Cayley merupakan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi bijektif. Contoh, tunjukkan bahwa U12 adalah himpunan 1, 5, 7, dan 11, dan permutasi U12 adalah isomorfisme. Kita yaitu U12 1, 5, 7, 11, 1, 5, 7, 11, 1, 1, 1, 5, 5, 5, 1, dan seterusnya. Maka atau dengan menggunakan T1 sama dengan 1, 5, 7, 11, 1, 5, 7, 11, T5 1, 5, 7, 11, 5, 7, 11, 1, 5, 7, 11, 1. Yaitu selanjutnya T7 1, 5, 7, 11, 7, 11, 1, 5, dan T11 1, 5, 7, 11, 11, 1, 5, 7. Sehingga bila kita kalikan secara komposisi pada permutasi, maka berlaku U12 yaitu T1, T5, T7, T11, begitu seterusnya. Selanjutnya, relasi ekuivalen. Definisi dari relasi ekuivalen tersebut diberikan relasi R pada himpunan A. Relasi yang pertama, relasi R disebut relasi refleksif jika untuk setiap A elemen A berlaku ARA. Relasi R disebut relasi simetri jika untuk setiap A, B elemen A dengan ARB maka berlaku BRA. R tersebut merupakan relasi. Selanjutnya, relasi R disebut relasi ekuivalen jika relasi R memenuhi relasi refleksif, simetri, dan transitif. Dan yang keempat, jika A relasi B dan B relasi C, maka menghasilkan A relasi C, disebut dengan transitif. Contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A elemen B habis dibagi 5. Tunjukkan bahwa relasi R ekuivalen. Kita jawab, sifat refleksif A relasi A menghasilkan relasi R bersifat refleksif karena A elemen B berlaku A relasi A, yang berarti A dikurang A sama dengan 0 dikali 5 sama dengan 5 dikali 0, yang habis dibagi 5. Selanjutnya, sifat simetrik yaitu A relasi B, maka B relasi A. Relasi R bersifat simetrik, A dikurang B sama dengan 5K, ekuivalen dengan B dikurang A sama dengan min 5K, yang berarti habis dibagi 5 atau A relasi B. ARB. Yang ketiga, sifat transitif A
relasi B relasi C menghasilkan A relasi C. Berarti A dikurang B sama dengan 5K, B dikurang C sama dengan 5N. Maka A dikurang B ditambah B dikurang C sama dengan 5K ditambah 5N. Yang mana A dikurang B tambah B dikurang C, kita coret B-nya menghasilkan A dikurang C sama dengan 5 dalam kurung K ditambah N, di mana 5 tersebut habis dibagi 5. Jadi A relasi C. Dari pernyataan 1, 2, dan 3 di atas didapatkan bahwa R adalah ekuivalen. Selanjutnya teorema Lagrange. Jika G merupakan grup hingga dan H adalah subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Contohnya, diketahui G sama dengan Z12, akan diperhatikan bahwa apakah Z12 membagi habis. Jawabnya, subgrup dari Z12 tersebut adalah H1 sama dengan himpunan 0, menghasilkan H1 sama dengan 1, H2 sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, 12, berarti H2 sama dengan 6, himpunan H2 sama dengan 6, H3, 0, 3, 6, 9, menghasilkan himpunan 3 tersebut terdapat 4, H4, 0, 4, 8, berarti himpunan H4 tersebut terdapat 3. H6 yaitu 0 dan 6, berarti H6 ada 2. Z12 sama dengan 12. Di sini dapat diperhatikan 1, 2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan order dari subgrup. Subgrup dari Z12 ini membagi habis order dari Z12 yaitu 12. Jadi ordernya terdapat 12 pada Z12. Selanjutnya indeks subgrup. Definisi dari indeks subgrup itu yaitu jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan kiri H adalah G. Yang berbeda disebut indeks dari H dalam G. Ditulis indeks G H. Teoremanya yaitu jika H subgrup G, maka terdapat korespondensi satu-satu di antara sembarang koset kanan kiri dari H dalam G. Contohnya, tentukan indeks dari subgrup 4 dalam Z4. Jawab yaitu G4 dalam Z4 yaitu himpunan 0, 4 sama dengan H. H adalah subgrup dari Z4 yaitu 0, 1, 2, 3. Koset kanannya yaitu H0 sama dengan himpunan 0,4 ditambah 0 menghasilkan himpunan 0,4. H1 yaitu himpunan 0,4 ditambah 1 sama dengan 1,5. Kita jumlahkan menghasilkan 1,5. Begitu seterusnya sampai H3 yaitu 0,4 ditambah 3 sama dengan 3,7. Maka indeks dari H dalam G adalah 4. Selanjutnya, subgrup normal. Definisinya, misalkan G merupakan suatu grup dengan H akan merupakan suatu grup dengan H merupakan subgrup dari G, dan relasi A sama dengan B adalah mod H adalah suatu relasi dari ekuivalen pada G. Uji subgrup normal yaitu yang pertama dengan AH subset terhadap HA, sementara HA subset terhadap AH. Contohnya, misalkan G adalah biner pada penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dari H. Himpunan H itu 0, 2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Jawab yaitu
G adalah binar penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan himpunan Z6, di mana 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah generatornya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Koset kiri dan koset kanan akan menghasilkan yang sama, sehingga koset 0 tambah H sama dengan H tambah 0, itu 0, 2, 4. 1 tambah H sama dengan H tambah 1, 1, 3, 5. 2 tambah H sama dengan H tambah 2, 2, 4, 5. Begitu seterusnya sampai 5 tambah H sama dengan H tambah 5. Jadi subgrup dari H adalah 0, 2, 4, merupakan subgrup normal. Selanjutnya grup faktor. Grup faktor definisinya bila H adalah subgrup normal dari grup G binar bintang, himpunan dari koset G per H sama dengan himpunan H bintang G. G adalah G elemen G membentuk suatu grup di mana H per G adalah binar bintang yang didefinisikan oleh HG1 bintang HG2 sama dengan H dalam kurung G1 bintang G2 disebut grup faktor G oleh H. Order dari grup faktor yaitu G per H, binar bintang adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga indeks mutlak G per H sama dengan indeks mutlak G per H sama dengan mutlak G per mutlak H. Contohnya yaitu misalkan G adalah binar penjumlahan sama dengan Z4 adalah suatu grup himpunan H 0,2 dari G. Tentukanlah koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Kita jawab G adalah operasi penjumlahan pada himpunan Z4 yaitu 0, 1, 2, 3. Maka generatornya yaitu 0, 1, 2, 3. Selanjutnya koset kirinya yaitu 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah himpunan 0,2 sama dengan 0,2 sampai seterusnya sampai 3 tambah H, itu 3 ditambah himpunan 0,2 menghasilkan himpunan 3,1. Dan untuk koset kanan yaitu H ditambah 0 sama dengan himpunan 0,2 ditambah 0 sama dengan 0,2 sampai H tambah 3 yaitu himpunan 0,2 ditambah 3 sama dengan 3,1. Maka dapat kita lihat pada koset kiri dan koset kanan sama. Maka berarti ia subgrup faktor. Yang selanjutnya yaitu kernel dari homomorfisme. Definisinya misalkan Pi adalah G G vektor adalah homomorfisme dengan indeks E. Kernel dari Pi adalah himpunan X elemen G di mana Pi X dikurang E. Kernel dari Pi dinotasikan dengan ker Pi. Contoh, misalkan A ker Pi sama dengan B ker Pi dengan menggunakan AH sama dengan BH, maka A aksen B elemen H didapat A aksen B elemen ker Pi. Kita jawab A dalam kurung A inverse B sama dengan B dalam kurung A inverse B. A dikali A inverse B A dalam kurung A dikali A inverse B sama dengan B A inverse B. A dikali A inverse sama dengan E dikali B sama dengan B A inverse B, menghasilkan B inverse sama dengan B A inverse B inverse, yaitu E sama dengan B A inverse, E sama dengan A inverse B.
Selanjutnya PE sama dengan PA, dimana E tadi E itu A min 1B, A inverse B. Selanjutnya E sama dengan P, A inverse P B. E sama dengan dalam kurung PA inverse PA, maka PA sama dengan PB. Selanjutnya yaitu teorema homomorfisme fundamental untuk grup responsi. Definisinya yaitu jika F suatu homomorfisme dari suatu grup G ke dalam grup G aksen dengan kernel K, maka terdapat suatu isomorfisme dari G per K ke dalam G aksen. Misalkan G adalah biner bintang dan H biner 0 adalah suatu homomorfisme grup dari G ke H adalah suatu pemetaan, maka F sama dengan G menuju H yang memenuhi F X bintang Y sama dengan Fx bundaran Fy, di mana X, Y adalah elemen G. Contoh, Z biner bintang adalah grup identifikasi. F sama dengan Z menuju Z dengan F aksen sama dengan Fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan? Kita jawab, ada F Z menuju Z dengan Fx sama dengan 2x memenuhi yang pertama fungsi. Kita ambil sembarang X1, X2 elemen Z dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa X1 sama dengan X2, 2X1 sama dengan 2X2. Fx1 sama dengan Fx2. Jadi Fx sama dengan 2x, maka F fungsi Z menuju Z adalah fungsi. Selanjutnya pengawetan operasi. Kita ambil sembarang X1, X2 elemen Z dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa F X1 tambah X2 sama dengan 2X1 tambah X2, yaitu Fx1 ditambah 2x1 sama dengan Fx1, 2x2 sama dengan Fx2. Jadi memenuhi pengawetan operasi. Dari persamaan 1 dan 2, maka fungsi Z ke Z dengan fungsi X sama dengan 2X adalah homomorfisme grup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.